Selamat pagi kakak. Iya, apa kabar Matim hari ini? Kabar baik kakak, makin panas dan cerah. Oke, cerah ya. Secerah ND Siap, kalau begitu ya. siap kakak. Oke, ini menarik nih judul bukunya Rentenir Politik. Bisa diceritakan pemilihan judul ini dan secara garis besar nih apa isi buku Anda, Nardi? Oh siap kakak. Jadi rentenir politik ini judul buku yang saya ambil karena tulisan-tulisan saya itu menyoroti efek sistem ekonomi kapitalisme global yang Mhm, melahirkan praktik tinta darat di masyarakat. mhm, Juga malpraktek politik ekonomi para pengusaha atau pemilik modal yang cenderung mengisap darah petani kecil demi mhm. kekuasaan hingga melahirkan kemiskinan ekstrem di 5 kabupaten di NTT kemarin. Ini Salah, sa- mhm. eh, Bagaimana Nardi? salah satunya praktek riba. Praktek riba itu kakak meminjamkan uang dengan bunga tinggi melebihi bunga bank, Mhm. kemudian dihapus dengan syarat kreditor harus bersedia mendukung dan memberikan suaranya pada pemilik modal untuk Wow. maju dalam pilkada atau pileg. Jadi ini fakta kakak, fakta. Kalau di Manggarai Timur ini fakta. Jadi semuanya itu berbasis data, hasil wawancara, riset dengan narasumber tertentu. Begitu kakak. Oke, ini menarik. Ternyata rentenir politik ini adalah hasil tulisan yang juga meriset ya dari berbagai aspek, Siap, salah satunya terkait ekonomi dan juga politik, Nardi ya. siap kakak. Oke, ini kalau boleh tahu risetnya untuk satu buku ini berapa lama nih, Nardi? Saya menulis ini kakak sejak 2018. Mhm. 2018, jadi 3 tahun. Jadi sebenarnya ini adalah bunga rampai, kumpulan opini yang pernah saya tulis di media-media lokal Mhm. dan media-media nasional. Mhm. Jadi dalam buku ini sebenarnya adalah berbagai tulisan yang sudah diterbitkan ya Iya di kakak, beberapa siap, media lokal dan media nasional oleh Nardi sendiri, begitu ya? siap kakak. Oke, ini kalau boleh tahu nih sampai adanya buku ini diangkat dari tema yang mungkin menurut kita terasa biasa saja ya, hukum ekonomi berlaku. Ada yang Siap kaya, kakak, ada yang siap, miskin, ada yang butuh duit, ada yang punya duit ya. siap kakak, siap, siap, Dan ini ternyata memang sudah diriset dari 2018 ini oleh Nardi. Ini siap. apakah Nardi sendiri ataukah dibantu nih dalam riset terkait penerbitan buku ini juga beberapa tulisan ini Nardi sendiri yang meriset atau apakah dibantu sama tim nih? Kakak, kebetulan saya wartawan Manggarai Timur, wartawan lepas Mhm. yang tiap hari bertugas atau berjalan-jalan di wilayah Manggarai Timur. Oh gitu. Jadi kita melihat fenomena-fenomena itu lalu kemudian mencoba untuk menulisnya dalam sebuah opini. Begitu kakak. Waduh, menarik nih. Seorang Ya, wartawan dan akhirnya menuliskan buku, lihat dari fenomena yang ada di Manggarai Timur. Bisa diceritakan fenomena yang seperti apa yang ada di Manggarai Timur sehingga Nardi tertarik nih untuk apa ya menulis rentenir politik. oh baik. Jadi belum lama ini Kabupaten Manggarai Timur itu masuk dalam salah satu kategori Hmm. kemiskinan ekstrim. Lalu Oke. kita coba menelaah melihat fenomena realitas yang terjadi di Manggarai Timur. Mhm. Ya memang di Manggarai Timur sekarang para tengkulak pelaku-pelaku itu tadi tiap ya kita lihat dan amati memang eh, mereka tiap hari mereka karena kita lihat di sini kakak, jadi Mhm. Manggarai Timur adalah alam yang subur dengan hasil bumi yang melimpah. Oke. Itu yang kita lihat. Tetapi dikatakan miskin dan itu fenomena yang kita lihat. Mhm. Lalu wajah lain dari rentenir politik kan campaign. Campaign itu politik membagi-bagi uang untuk membeli suara. Dan Wad. kebetulan waktu awal mula saya menulis buku ini kan di tahun 2018 itu
ada pemilu di Manggarai Timur. Oke. Begitu. Kita lihat dari fenomena itu, Kakak. Oke, jadi berdasarkan hasil penelitian Nardi ya sebagai penulis buku Rentenir Politik, juga keseharian sebagai seorang wartawan ini banyak black campaign dijalankan ya Iya, siap. khususnya di Manggarai Timur terkait bagaimana mengajak orang nih untuk memberikan suara pada seseorang ataupun juga kelompok tertentu ya. Siap, Kakak, siap. Oke, ini menjadi menarik ya dalam buku Rentenir Politik ini bahwa memang ternyata eh, banyak hal dari tengkulak mulai dari ekonomi, perbedaan ekonomi, jenjang-jenjang status sosial ini juga menjadikan eh, banyak sekali fenomena yang akhirnya berputar di masyarakat sendiri, baik itu dalam bidang ekonomi, kemasyarakatan dan juga politik. Nah, Nardi ini kalau bisa digaris besarkan seperti apa sih maksud dan tujuan sehingga adanya buku ini? Apakah ini mau membuka bahwa ini ada sisi kelam nih yang terjadi di Manggarai Timur, ataukah ingin mengajak masyarakat untuk lebih sadar bahwa sebenarnya ada praktek-praktek yang ilegal nih, yang melegalkan segala hal untuk mencapai satu tujuan tertentu, atau seperti apa nih? Memang tujuan dari penulisan buku ini jadi menyadarkan masyarakat bahwa politik rentenir politik ini mencederai cita-cita demokrasi itu sendiri. Begitu. Karena pada dasarnya rentenir politik ini selalu bermuara pada kepentingan dengan prinsip simbiosis mutualis yang pada puncaknya melahirkan petronase relasi perselingkuhan antara pengusaha dan penguasa. Jadi masyarakatnya, kesian masyarakatnya. Jadi kita menyadari keadaan itu dan kita coba menulis buku dan diedarkan secara luas dengan harapan semoga masyarakat melihatnya. Oh, ini cita-cita demokrasi akan rusak kalau tradisi ini tetap dilaksanakan, dijalankan terus-menerus. Jadi kita coba menyadarkan lewat buku. Ini ya, ini satu cita-cita yang luar biasa ya, bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa black campaign ini sebenarnya sebenarnya tidak baik ya, tidak dibenarkan dalam baik itu secara undang-undang maupun dalam etika sosial ya kemasyarakatan. Dan Nardi mengajak lewat buku ini. Kalau kami ingin tahu nih proses hingga terjadinya buku ini selain riset, kemudian bagi kita di Flores ini kan memang cukup belum ada pencetak-pencetak yang seperti di tanah bagian barat Indonesia ya. Ini seperti apa sih proses sampai jadinya sebuah buku ini? Proses sampai jadinya buku ini, Kakak, dari awal saya menulis opini, lalu tahun 2019 saya coba berpikir untuk menulis buku, begitu. Artinya merangkaikan semua dalam bentuk sebuah buku nantinya. Waktu itu saya coba mengumpulkan semua opini-opini saya dan awal di bulan April kemarin serpihan-serpihan opini tersebut sudah menjadi buku. Jadi akhirnya saya bertukar pikiran dengan Kakak Ino Sengkang, Kakak, saya mau buat buku ini. Dia bilang ini luar biasa. Jadi akhirnya setelah itu saya ini ke percetakan Taklitera di Jogja, di Yogyakarta. Nah, kemudian kemarin hasilnya dikirim pada bulan Mei, pertengahan bulan Mei, gitu, Kakak. Nah. Oke, jadi percetakannya di Yogyakarta ya, Nardi ya. Ini kalau untuk cetakan pertama ini yang berapa eksemplar yang siap diedarkan? Yang siap diedarkan ini, Kakak, ada 300 eksemplar. Dan sekarang yang sudah beredar ataupun sudah dibeli oleh masyarakat berapa nih, Nardi, sejak peluncuran kemarin? Belum sampai 100, sekitar 20-an begitu. Oke. Ini kalau kita ingin mengetahui nih ketika diluncurkan ini dan juga tanggapan dari masyarakat dengan adanya buku ini seperti apa nih, Nardi? Kebetulan kemarin saya bertemu dengan
Kepala Bapak Mhm. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Beliau sangat mengapresiasi bahwa memang berbicara fakta ya harus jujur, Mhm. begitu. Berbicara fakta harus jujur. Kalau opini kan boleh liar, tetapi fakta memang harus jujur. Mhm. Jadi beliau sangat mengapresiasi karena penulisan buku ini, terbitan buku ini adalah salah satu cara untuk membangun Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur agar lebih baik ke depan. Gitu kan. Oke, ini apresiasi diberikan oleh pemerintah kabupaten ya. Tetapi Ya, Nardi, ketika kita berkaca dari penulis-penulis lain ya, di baik siap, itu siap. di Indonesia maupun juga di luar negeri, ketika menulis kejadian yang real terjadi dibukukan, ini juga banyak tantangan-tantangannya. Ada tidak sih tantangan-tantangannya yang dihadapi Nardi dalam proses pembuatan buku ini hingga saat ini siap untuk diedarkan ke masyarakat itu? Iya, memang menulis sebuah buku berbasis fakta. Jadi tentunya ada satu dua pihak yang dirugikan. Hmm, Ya, eh, 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 jadi kalau bagi saya, kalau selama kita melakukan sesuatu yang tujuannya baik, kenapa harus takut? Kan hmm, begitu, Kak. oke, Ya, jadi harus berani membongkar. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? iya, Begitu. oke. Jadi memang tantangan itu pasti ada ya, Tantangan pasti ada. yang Ya, merasa dirugikan pun ada, tetapi ketika kita berpihak pada kebenaran, Nardi ingin menyampaikan bahwa tidak perlu takut ya. siap, Kakak. Ya. Oke, mungkin harapannya Nardi untuk buku ini dan juga penjualannya. Ini kalau kita yang orang ND ataupun yang lagi mendengar ya, Siap, siap. RRI ND pagi hari ini, ketika ingin tertarik dengan buku ini seperti apa nih prosesnya sehingga Eh, bisa dapatkan buku? ya, kalau ingin mendapatkan buku, silakan kontak nomor HP saya Hmm. 081 236 162 untuk pemesanan 899. Itu Hmm. untuk pemesanan buku. Harapannya buku ini bisa menjadi referensi bagi semua kalangan. Hmm. Begitu. Dalam Oke. hal misalnya ada yang melihat besok teman adik-adik saya yang mahasiswa misalnya ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan ekopol, bisa juga buku ini menjadi salah satu referensinya, Kakak. Hmm. 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 Terus kiranya buku ini menjadi pendobrak, menjadi eh, menjadi acuan Hmm. untuk generasi muda untuk berpikir bagaimana menentukan masa depan daerah ini ke depannya, begitu kan. Oke. Ini luar biasa sekali ya niat mulia dari Nardi dan juga bagaimana kami ingin mengetahui ya seperti apa Manggarai Timur dari sisi yang lainnya ya. Dan Siap, ini Kakak. kehadiran buku Rentenir Politik ini menurut saya satu langkah luar biasa yang tentu saja banyak fakta-fakta menarik Manggarai Timur yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di tempat lain hanya di buku tersebut. Ini kalau boleh tahu nih Nardi, untuk ini kalau tadi pemesanannya sudah, apakah nanti setelah 300 eksemplar dikeluarkan ini juga ada ini jilid 2 dan berikutnya atau bagaimana nih rencana ke depan? Rencana ke depan nanti tergantung kebutuhan, Kakak. Kalau Hmm. misalnya banyak yang memesan, ya pasti kita akan terbitkan lagi, akan cetak lagi untuk jilid 2-nya, Kakak, begitu. Oke, Nardi ini kalau di ND dan juga Kabupaten Ngada ini kan memang momentum 1 Juni ini menjadi momentum luar biasa, apalagi di Kabupaten ND Kota Rahim Pancasila. Bapak Jokowi akan mengunjungi Kabupaten ND. Dari Manggarai Timur mungkin harapan ya untuk peringatan Hari Lahir Pancasila juga kehadiran buku Rentenir Politik yang menurut saya hampir salah satu momen yang
juga turut memeriahkan peringatan 1 Juni ini. Seperti apa dari Manggarai Timur harapannya untuk peringatan 1 Juni di Kabupaten Ende dan juga kehadiran RI 1 di Bumi Flores ini? Silakan. Ya kakak, harapannya dengan kedatangan Bapak Menteri Bumi di Flores, khususnya di Ende dengan Dingada hari Rabu, kiranya Bapak Presiden bisa melihat secara langsung realitas kehidupan masyarakatnya, sehingga dari semua aspek beliau dapat perhatikan, misalnya kalau berbicara tentang Manggarai Timur kan, misalnya berbicara Manggarai Timur atau NTT secara keseluruhan. NTT ini kan secara garis besar kita melihat urutan ketiga daerah kemiskinan ya, predikat kemiskinan urutan ketiga. Kalau bisa beliau pembangunan itu jangan hanya terpusat di Jawa, kakak. Oke. Memang harus melihat secara langsung realitas kehidupan masyarakat Flores dan berusaha untuk memberikan solusi dari keadaan-keadaan yang ada. Iya. Begitu. Yang kedua, secara pribadi saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Jokowi di tanah Tamora ya. Begitu kakak. Oke, terima kasih Nardi untuk waktunya bersama RRI. Sukses untuk buku rentenir politiknya. Kita tunggu ya, rentenir politik tiba di RRI ND. Siap kakak, terima kasih. Salam hormat dan salam sehat untuk kita. Oke, pendengar, demikian penulis buku rentenir politik Nardi Jaya baru saja bersama kita, dan Nardi Jaya mengungkapkan bahwa fakta-fakta menarik ya di balik buku rentenir politik ini, bahwa menguak banyak fakta yang memang terjadi khususnya di Manggarai Timur. Ada isu ekonomi yang berbalut dengan black campaign di sana, dan ini dikupas tuntas dalam buku tersebut. Kami masih akan mencoba menghubungi Ketua Forum Taman Baca Manggarai Timur, Ino Sengkang, yang akan kami hubungi terkait dengan bagaimana Forum Taman Baca Masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur ini menghadirkan dan juga mengapresiasi serta menginisiasi peluncuran buku rentenir politik dari Nardi Jaya ini. Kami akan kembali dengan satu lagu berikut ini.